Leluhur kita disebut primitif, padahal jejaknya berdiri megah di Nusantara. Kita diajarkan lupa akar sejarah dan spiritual sendiri. Kini saatnya membuka kembali sejarah yang dikaburkan. Bangsa yang kehilangan sejarahnya akan kehilangan masa depannya. Coba bayangkan, ada orang lain yang nulis buku harian Anda. Tapi orang ini ya sebenarnya benci sama Anda dan pengen ngambil alih rumah Anda. Iya, kerasa nyebelin banget kan pasti. Banget. Mereka nyatat semua yang Anda lakuin. Tapi maksudnya ceritanya itu sengaja diputar balikan. Nah, di Deep Dive kita kali ini, kita mau ngebongkar sumber-sumber artikel kajian sejarah revisionisme Nusantara. Betul sekali, kita punya banyak sumber menarik hari ini. Misinya, kita mau nelusuri klaim-klaim kontroversial kalau sejarah bangsa kita ini sengaja ditulis terbalik oleh kepentingan kolonial Belanda. Analogi buku harian tadi tuh pas banget sebenarnya. Penulis Juri Lina yang dikutip di sumber kita ini, dia nyebut metode itu sebagai penjajahan mental. Maksudnya Penjajahan mental, kayak gimana itu tepatnya? di fisik, dan yang paling parah, memutus hubungan masyarakat sama leluhurnya. Dengan cara melabeli mereka primitif kan? Nah iya persis dilabeli primitif. Tapi ingat ya, sejarah itu kan nggak kaku. Karl Popper, seorang filsuf, pernah bilang kalau merevisi sejarah itu esensial banget untuk nemuin kebenaran yang tertutup. Oke, menarik. Terus kalau kita mulai dari taktik yang ngancurin bukti tadi, gimana tepatnya pihak kolonial ngelakuin itu menurut artikel ini? Caranya dengan memonopoli dokumen asli. Dan perbedaannya tuh bener-bener gak masuk akal. Coba tebak ada berapa naskah kuno Nusantara di Universitas Leiden, Belanda sekarang? Wah, pasti banyak banget ya. Mungkin ribuan? Ada sekitar 26.000 naskah kuno. Rektor di sana bahkan pernah konfirmasi kalau naskah itu dijejerin panjangnya bisa sampai 12 kilometer. Kajian ini. Itu panjang banget. Terus perpusnas kita sendiri ada berapa? Perpustakaan nasional kita di sini cuma punya sekitar 10.300 naskah. Hah? Jadi, sumber kita berargumen kalau karena puluhan ribu manuskripnya diangkut ke Eropa, sejarawan kolonial masa lalu itu nulis sejarah resmi kita dari sana. Betul, mereka memegang kendali penuh atas informasi. Bahkan mungkin banyak yang nggak pernah nginjekin kaki di Nusantara sama sekali. Sesuai analisis sumber ini, ya kerjanya kayak gitu. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, hal ini nimbulin bias eurosentris yang parah banget. Penulisnya nyebut ini sebagai the theft of civilization. Oh, pencurian peradaban. Iya, karena dengan menguasai naskah fisiknya, Eropa jadi bebas monopoli narasi dong. Kita cuma diposisikan sebagai objek yang pasif. Oke, nguasain naskah fisik itu satu hal. Tapi sumber-sumber ini juga nyorotin taktik penjajahan mental yang nggak kalah bikin kaget, yaitu memanipulasi pemahaman kita tentang waktu. Nah, ini dia. Ini berpusat soal kalender Saka. Penjajah itu kan netapin kalau penanggalan Saka kita mutlak dimulai tahun 78 Masehi. Ngikutin sistem dari India kan itu? Betul, tapi implikasinya gede banget buat kita. Dengan matokin tahun itu secara absolut, mereka secara nggak langsung labelin seluruh peradaban Nusantara sebelum tahun 78 Masehi itu sebagai masa prasejarah yang gelap. Masa yang belum beradab gitu ya jadinya. Tapi klaim sumber kita di titik ini tuh radikal banget loh. Mereka ngebahas legenda Aji Saka kita yang dibilang punya kemiripan kuat sama legenda Raja Salivahana di India. Iya, kemiripannya sangat mencolok. Terus bukannya nyimpulin kita yang adopsi penanggalan mereka, penulisnya malah berteori kalau leluhur Nusantara lah yang menaklukkan dinasti di India saat itu. Gimana ceritanya sumber ini bisa dapat kesimpulan yang terbalik gitu? Jadi gini, penulis kajian ini nganalisis jejak penyebaran budaya kuno. Menurut mereka, narasi penakluk dari luar itu seringkali cuma direkayasa. Lewat pola penyebaran teknologi pelayaran dan linguistik, mereka nyoba buktiin kalau vektor pengaruhnya justru keluar dari Nusantara. Bukan masuk ke dalam ya? Wah, itu klaim yang sangat berani dan benar-benar nantang narasi konvensional kita. Sangat berani. Dan ini berlanjut ke hal yang lebih besar lagi. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Kalau waktu aja dimanipulasi, berarti kita otomatis harus mempertanyakan monumen-monumen kebanggaan kita juga dong.
Tentu saja, kajian ini ngangkat teori inversi soal Borobudur. Mereka sering banget nyebut istilah Fehuana Cakal Pala. Sebentar, jujur istilah itu agak susah disebut ya. Saya butuh penjelasan sederhana di sini. Apa arti sebenarnya dari kata itu dan apa hubungannya sama Borobudur? Intinya, istilah itu diklaim merujuk ke konsep pusat sains dan tata surya asli Nusantara. Jadi bukan sekedar tempat ibadah impor dari India. Argumen ini ngaitin Borobudur dengan Hyang Widitunggal. Ajaran tauhid lokal itu ya? Iya, ajaran spiritual lokal yang berpusat pada Tuhan yang satu, yang katanya udah ada jauh sebelum agama formal dari luar masuk. Tapi gini, saya coba memposisikan diri sebagai pendengar yang skeptis ya sekarang. Klaim ini kan bertolak belakang banget sama buku sejarah di sekolah. Tentu, ini sangat beda jauh. Di artikel, penulis nunjukin bukti dari relief Karmawibangga di Borobudur yang mahat rumah panggung, pohon durian, lumbung padi. Bukannya itu cuma berarti pemahat kuno kita sekadar masukin unsur lingkungan sekitar aja pas bikin candi bergaya India? Pertanyaan yang sangat tajam. Tapi penulis sumber ini berargumen kalau elemen itu bukan cuma adaptasi pinggiran. Mereka berpendapat esensi struktural dan spiritualnya beneran murni lokal. Oh, jadi bangunan itu 100% sains Nusantara? Menurut mereka begitu. Argumen ini diperkuat dengan ngebandingin pola serupa pada tradisi Sanggah Kemulen di Bali. Yang akar ritualnya pemujaan leluhur itu ya? Tepat sekali. Walaupun sekarang kelihatan berbaur sama pengaruh Hindu-India, akar ritualnya itu murni penghormatan leluhur lokal. Kajian ini nyimpulin kalau ada pola sistematis kolonial buat ngelabelin semua pencapaian arsitektur kita sebagai barang impor. Supaya leluhur kita kelihatan nggak punya kapasitas intelektual yang mandiri gitu. Bener. Supaya kita merasa inferior. Wow. Jadi, apa arti dari semua argumen di kajian ini bagi Anda yang mendengarkan? Inti dari sumber-sumber revisionis ini tuh sebenarnya bukan sekedar debat soal siapa yang bangun benda kuno. Ini lebih ke soal memulihkan martabat intelektual kita. Menurut artikel ini, Anda bukanlah keturunan dari masyarakat konsumen yang pasif. Melainkan produsen peradaban dunia. Betul banget. Jika metodologi kajian ini ditelusuri lebih dalam secara ilmiah, ini bisa jadi alat untuk membebaskan cara kita melihat potensi diri sendiri. Mengambil kembali pena buat nulis buku harian kita sendiri ya, dan itu bawa saya ke satu pemikiran provokatif terakhir untuk Anda renungkan. Silakan. Kalau selama berabad-abad sejarah monumen raksasa kita aja bisa ditulis terbalik oleh pihak asing, cerita dongeng atau mitos lokal apalagi yang sering Anda dengar dari kecil, yang mungkin sebenarnya adalah fakta sejarah tersembunyi yang sedang nunggu buat Anda pecahkan. Leluhur kita disebut primitif, padahal jejaknya berdiri megah di Nusantara. Kita diajarkan lupa akar sejarah dan spiritual sendiri. Kini saatnya membuka kembali sejarah yang dikaburkan. Bangsa yang kehilangan sejarahnya akan kehilangan masa depannya.